Pernahkah kamu merasa seseorang menolongmu, bukan karena ketulusan, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya? Itulah yang terjadi padaku. Sejak suamiku pergi dan meninggalkanku sendirian, justru seorang janda kaya yang muncul menawarkan bantuan. Orang-orang bilang dia baik hati. Orang-orang bilang dia suka menolong. Tapi mereka tidak pernah melihat apa yang kulihat. Dan tidak pernah mendengar suara yang kudengar. Suara yang datang dari balik tembok rumahnya. Malam itu hidupku berubah. Ketika aku menyadari bahwa niatnya bukan menyelamatkanku. Bukan memberiku tempat tinggal. Bukan ingin menjadikanku seperti anak sendiri. Tapi ingin mengambil sesuatu dariku. Sesuatu yang lebih berharga dari uang, perhiasan, atau nyawaku sendiri. Kalau kamu ada di posisiku, apa kamu akan menerima uluran tangan seseorang yang terlalu mudah memberi bantuan? Atau kamu justru akan lari sebelum pintunya tertutup? Coba komentar. Apa kamu akan percaya? Atau justru curiga sejak awal? Pagi itu rumah kontrakan kecil milik Aira terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang masuk dari celah jendela membawa hawa dingin yang membuatnya menggigil. Di meja dapur hanya ada segelas air dan 2 potong roti keras. Aira menatapnya lama, seolah berusaha meyakinkan diri bahwa itu cukup untuk bertahan hari itu. Reza keluar dari kamar dengan wajah lelah. Matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Ia duduk di kursi plastik yang hampir retak dan mengusap wajahnya yang kusam. Aira ingin berkata sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat. Reza sudah hampir 3 bulan menganggur sejak kantor kecil tempatnya bekerja tutup mendadak. Tidak ada tabungan tersisa. Hutang menumpuk. Mereka bahkan menunda bayar kontrakan selama 2 bulan dan pemilik rumah mulai mengetuk pintu tiap sore. Aira menggenggam roti itu dan mendorongnya pelan ke arah suaminya. Makanlah. Kamu butuh tenaga. Reza menunduk, menolak dengan tatapan kosong. Aku tidak lapar. Aku cuma butuh waktu. Semua ini pasti ada jalan keluarnya. Aira mengangguk pelan. Ia berusaha percaya. Ia ingin meyakinkan hatinya bahwa Allah akan memberi jalan. Tapi kenyataan di hadapannya jauh lebih berat dari yang ia sangka. Siang itu Aira keluar untuk mencuci pakaian para tetangga. Pekerjaan sambilan yang ia lakukan agar tetap bisa membeli beras meski hanya setengah kilo. Di gang sempit tempatnya tinggal, bisik-bisik saja sudah cukup membuatnya menunduk. Kasihan ya Aira. Suaminya masih nganggur. Kan? Katanya mau diusir dari kontrakan. Aira menahan napas dan mempercepat langkah. Ia tidak ingin ada yang melihat matanya mulai berkaca-kaca. Sore hari, saat ia pulang dengan pakaian yang masih basah separuh, ia melihat Reza duduk di depan kontrakan sambil menatap ponsel. Ekspresinya tegang, seperti seseorang yang mendapat berita buruk atau mungkin harapan kecil. Aira belum tahu. Reza berdiri ketika melihatnya. Ada seseorang yang menghubungiku. Katanya butuh tenaga buat usaha barunya. Orangnya perempuan. Namanya Nyonya Laras. Aira terdiam sejenak. Nama itu asing, tetapi nada Reza saat menyebutnya terasa aneh. Bukan bahagia, bukan juga ragu, tapi seperti campuran kedua hal itu. Malamnya mereka makan nasi dengan garam. Lampu temara membuat bayangan di dinding terlihat seperti bergerak. Di tengah hening itu, Aira merasakan sesuatu yang tidak biasa di dalam rumah. Seperti ada perubahan kecil yang belum bisa ia pahami. Reza menatap langit-langit. Kalau besok aku bertemu Nyonya Laras, kamu ikut ya? Biar kamu juga tahu orangnya seperti apa. Aira mengangguk. Ia tidak punya alasan menolak. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh pekerjaan. Mereka butuh kesempatan apapun yang mungkin datang. Namun di dalam hati kecilnya, entah mengapa, Aira merasa bahwa hari esok akan membawa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang memulai perubahan besar dalam hidup mereka. Ia tidak tahu bahwa nama yang baru ia dengar hari itu akan menjadi pintu dari serangkaian kejadian yang jauh lebih gelap. Dan semuanya dimulai di malam yang begitu sunyi itu. Pagi itu udara terasa lebih panas meski matahari belum tinggi. Aira dan Reza berjalan berdampingan menuju sebuah rumah besar yang berdiri mencolok di ujung perumahan. Dindingnya putih bersih, halamannya luas,
Dan pagar hitamnya begitu tinggi sehingga membuat rumah itu seperti dunia lain yang terlepas dari kehidupan mereka. Aira menelan ludah. Ia tidak pernah menginjakan kaki di rumah semewah itu. Kontrakan kecilnya terasa seperti dunia yang sangat jauh. Ketika pagar dibuka dari dalam, seorang perempuan berpenampilan rapi muncul. Perempuan itu tersenyum tipis. "Selamat datang. Saya Laras." Nyonya Laras mengenakan pakaian sederhana namun terlihat mahal. Wajahnya cantik, kulitnya terawat, dan tatapannya tajam seperti sedang menilai siapapun yang berdiri di depannya. Reza menunduk sopan. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Laras tersenyum sedikit lebih lebar. "Saya senang melihat orang yang mau bekerja keras." "Masuk." Aira merasakan hawa dingin menyambut mereka begitu pintu rumah tertutup. Rumah itu luas. Hampir terlalu luas untuk ditinggali seorang diri. Aroma wangi bunga melati memenuhi ruangan. Lantai marmernya memantulkan cahaya hingga ruangan tampak berkilau. Laras membawa mereka ke ruang tamu dan duduk berhadapan. "Begini, saya butuh seseorang untuk membantu mengurus beberapa usaha saya. Sederhana saja. Mengurus gudang, mengecek barang, dan sesekali mengantar pesanan." Reza tampak bersemangat. "Saya bisa. Saya akan lakukan apapun." Laras mengalihkan pandangan ke Aira. "Kamu istrinya?" "Ya." Aira mengangguk. "Bagus. Saya suka melihat pasangan yang saling mendukung." Nada suaranya terdengar lembut. Namun ada sesuatu di balik kata-kata itu yang membuat Aira merinding. Seperti seorang pemain yang sedang memerhatikan papan catur sebelum memindahkan bidaknya. Setelah beberapa menit berbincang, Laras berdiri. "Saya bisa langsung memberi uang muka untuk gaji bulan pertama. Anggap saja untuk memulai." Ia mengambil sebuah amplop tebal dari laci. Ketika ia menyerahkan amplop itu, Aira melihat sekilas jumlah uang di dalamnya. Angka yang tidak pernah ia pegang seumur hidupnya. Reza terlihat terpana. Tangannya bergetar menerima amplop itu. "Terima kasih banyak. Benar-benar terima kasih." Laras menatap Reza lebih lama daripada seharusnya. "Saya hanya membantu orang yang pantas dibantu." Kalimat itu meluncur dengan nada manis. Namun Aira merasa ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Tatapan itu terlalu dalam, terlalu lekat, seperti ada makna yang disembunyikan. Dalam perjalanan pulang, Aira memperhatikan suaminya yang memegang amplop seperti memegang masa depan. Reza tersenyum untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan muram. Dan Aira ingin ikut bahagia, tetapi hatinya tetap gelisah. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Laras melihat Reza. Bukan seperti seorang atasan memandang calon pekerja. Bukan pula seperti seorang penolong menatap orang yang kesusahan. Lebih dari itu. Terlalu lebih. Saat mereka masuk ke gang rumah kontrakan, beberapa tetangga melirik. Membisik-bisik, memandang pakaian Reza yang rapi hari itu. Memandang Aira dengan tatapan yang tidak ia mengerti. Dan saat malam tiba, rumah kembali sunyi. Angin malam masuk dari celah pintu. Reza tidur lebih cepat, memeluk amplop yang sudah ia masukkan ke bawah bantal. Aira memejamkan mata, tetapi perasaan itu semakin kuat. Nyonya Laras, wanita kaya yang muncul tiba-tiba. Wanita yang terlalu mudah memberi. Wanita yang tatapannya seperti memegang sesuatu yang bukan miliknya. Aira belum tahu bahwa apa yang datang hari itu bukan pertolongan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jauh lebih berbahaya. Malam turun perlahan. Dan cahaya lampu jalan memantul di genangan air hujan. Aku menunggu angkot yang tak kunjung lewat. Sementara rasa sesak di dada belum juga reda setelah semua kejadian siang tadi. Saat aku memeluk tubuhku sendiri untuk menahan dingin, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depanku. Dari balik kaca yang menurun pelan, muncul wajah seorang perempuan yang sejak semalam terus membayangi pikiranku. Janda kaya itu. Namanya Budini. Senyumnya lembut. Suaranya halus. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri tanpa alasan. "Masuk saja. Kamu kedinginan." Begitu katanya. Tanpa banyak opsi dan tanpa tempat lain untuk dituju, aku akhirnya duduk di kursi penumpang. Aroma wangi mahal memenuhi ruangan.
Mobil itu bergerak pelan, melintasi jalan desa yang gelap. Namun rasa gelisah justru makin kuat. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali ia menoleh ke arahku, tatapannya seolah menembus kulitku. Seolah ia sedang menilai. Seolah ia sedang memeriksa. Kamu pasti capek setelah hari seberat ini. Kalimatnya terdengar tulus, tapi entah mengapa terasa seperti jebakan. Aku diam, hanya menatap keluar jendela. Jalanan sepi. Terlalu sepi. Tiba-tiba ia bicara sesuatu yang membuat napasku tercekat. Suamimu itu lelaki baik. Tapi kamu jauh lebih berharga daripada yang kamu kira. Aku menoleh cepat. Bagaimana dia bisa bicara begitu? Dari mana dia tahu semua ini? Tawa kecilnya terdengar samar. Tenang saja. Aku mengerti lebih banyak daripada yang kamu duga. Mobil terus berjalan menuju sebuah tempat yang tidak kukenal. Dan saat aku hendak bertanya, Budini tiba-tiba mengulurkan tangan, menyentuh pergelangan tanganku. Pegangannya hangat, tapi justru membuat tubuhku merinding. Ikut aku sebentar. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak gelap dan sunyi. Gerbangnya terbuka, seolah memang sudah menunggu kami. Langkahku gemetar ketika mengikuti Budini turun dari mobil. Dari balik kegelapan halaman rumah, aku merasakan sesuatu. Tatapan. Deser. Seolah ada seseorang yang mengawasi kami. Atau mungkin, menunggu kedatanganku. Aku menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kedatanganku bersama janda kaya ini bukan kebetulan, bukan pertolongan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang bahkan suamiku pun tidak tahu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan, terutama dariku. Semua nafasku tercekat ketika Budini membuka pintu rumah pelan-pelan. Cahaya redup menyambut. Dan aroma asing langsung menyergap hidungku. Disinilah semuanya akan berubah. Aku bisa merasakannya. Tapi aku tetap melangkah masuk. Tanpa tahu bahwa malam itu, ada satu hal besar yang ingin diambil oleh janda kaya itu. Sesuatu yang selama ini kupikir tidak ada harganya. Padahal justru paling berharga. Dan itu adalah aku. Begitu pintu rumah tertutup di belakangku, suara malam di luar lenyap seketika. Yang tersisa hanya keheningan. Keheningan yang terasa terlalu pekat. Seperti sedang menekan dadaku perlahan. Rumah itu luas, mewah, namun tidak ada satupun tanda kehidupan. Tidak ada suara televisi. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada langkah orang lain. Hanya lengang. Dan hawa dingin yang seperti merayap dari lantai marmernya. Budini berjalan pelan di depanku. Gaunnya bergeser lembut setiap langkah. Tapi tubuhku justru makin tegang. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri sejak kaki pertamaku masuk. Ikut aku ke ruang belakang. Katanya lirih. Aku mengikuti, meski setiap langkah terasa berat. Di sepanjang lorong, kulihat foto-foto keluarga besar. Semua tampak bahagia. Semua tampak sempurna. Kecuali satu hal. Semua foto memajang 3 orang. Budini, seorang lelaki, dan seorang anak laki-laki remaja. Tapi mataku terhenti pada satu bingkai besar di tengah lorong. Foto keluarga yang sama. Tapi di sana, wajah sang suami, disensor dengan coretan hitam. Perutku terasa mual tanpa alasan. Ada yang tidak benar. Ini bukan coretan iseng. Ini seperti kemarahan. Saat aku menatapnya lebih lama, Budini berhenti dan menoleh. Matanya seperti langsung menangkap ekspresi ketakutanku. Dia bukan orang yang pantas diingat. Katanya dengan suara datar. Aku hanya menunduk. Tidak tahu harus menjawab apa. Kami kembali berjalan. Dan akhirnya tiba di sebuah pintu kayu besar di ujung rumah. Di sini, ucapnya sambil meraih gagang pintu. Jantungku berdetak keras. Ada apa di balik pintu itu? Kenapa suasananya seperti menuju ruang rahasia? Saat pintu terbuka perlahan, aroma kayu tua dan udara lembab menyergap. Ruangan itu redup, tapi ku bisa melihat bentuk-bentuk rak besar berjajar rapi. Seperti ruang penyimpanan. Atau lebih tepatnya,
Ruang koleksi. Ruangan ini. Apa? Aku belum sempat menyelesaikan pertanyaan itu ketika Budini melangkah masuk dan menyalakan lampu gantung. Dan saat cahaya menyebar, lututku langsung melemas. Di sepanjang rak, tersusun puluhan benda kecil. Bros wanita, jepit rambut, kalung murah, pita rambut anak-anak. Semua berbeda. Semua tampak pernah dipakai seseorang. Dan di masing-masing benda itu, ada label nama. Aku mendekat perlahan. Tangan bergetar. Punggung dingin. Lalu mataku membaca salah satu label itu. Nama wanita yang dulu menghilang dari kampung tetangga. Nama janda yang kabarnya pindah tanpa pamit. Nama seorang gadis muda yang katanya kabur dari rumah. Semua di sini. Semuanya. Benda-benda mereka. Aku memandang Budini dengan wajah pucat. Tapi ia hanya tersenyum tipis. Senyuman yang membuat tubuhku kaku seketika. Mereka datang ke sini. Sama seperti kamu. Nafasku memburu. Kakiku mundur selangkah. Budini melangkah maju. Suaranya pelan, tetapi menusuk. Kamu tahu kenapa aku menolongmu? Karena kamu. Yang paling berharga. Aku ingin berbalik. Ingin kabur. Ingin menjerit. Tapi suaraku tidak keluar. Lalu Budini berbicara satu kalimat. Kalimat yang menghantamku seperti badai. Hanya kamu yang punya. Sesuatu yang dulu suamiku inginkan tetapi tidak pernah dia dapatkan. Dunia seakan berhenti. Dan saat ia melangkah lebih dekat, aku bisa melihat matanya berubah. Tidak lagi ramah. Tidak lagi lembut. Tapi penuh obsesi. Dan aku sadar. Apapun yang ingin dia ambil dariku. Bukan sekadar benda. Bukan sekadar bantuan balas jasa. Tapi sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku. Dan tak ada siapapun yang tahu aku berada di sini. Tidak ada siapapun. Aku berdiri terpaku. Nafasku sesak. Pikiran berputar kacau. Ruangan itu tidak besar. Tapi udara di dalamnya terasa seperti menempel di kulit. Membuat tubuhku kaku seolah terperangkap. Rak-rak penuh benda milik wanita lain seperti menatapku kembali. Seakan mereka ingin memperingatkan sesuatu. Atau meminta tolong. Budini menatapku sambil tersenyum samar. Senyuman yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja memperlihatkan ruang seperti ini. Aku melangkah mundur perlahan. Tapi punggungku menabrak rak kayu di belakangku. Benda-benda kecil bergemetar halus. Seakan ikut ketakutan. Jangan takut. Ucapnya sambil mendekat. Justru kamu istimewa. Lebih dari semua yang pernah datang. Aku menelan ludah. Suamiku menungguku. Aku harus pulang. Budini menggeleng pelan. Tidak malam ini. Suamimu sudah aman. Yang harus kamu urus sekarang adalah dirimu sendiri. Suara langkahnya terdengar lembut. Tapi setiap hentakan terasa seperti menginjak dada. Aku mencoba mencari celah untuk kabur. Tapi tubuhku bergetar. Wajahnya terlalu dekat. Lalu tiba-tiba. Tok, tok, tok. Suara ketukan. Dari dalam tembok. Aku membeku. Suara itu begitu jelas. Tidak mungkin aku salah dengar. Budini berhenti melangkah. Punggungnya menegang sejenak. Lalu ia memaksakan senyum. Angin, katanya. Hanya angin. Itu bukan angin. Itu seperti seseorang. Seseorang yang mengetuk perlahan. Seperti meminta dikeluarkan. Aku menatap tembok abu-abu di sisi ruangan. Tidak ada jendela. Tidak ada ventilasi. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dadaku seperti diremas. Tidak mungkin ini normal. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Budini menoleh padaku. Matanya berubah datar. Kamu tidak perlu melihat ke sana. Fokus saja pada apa yang kujelaskan. Ketukan itu semakin cepat. Seakan orang di balik tembok itu panik. Tok 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 tok. Jantungku mau meledak. Aku menatap Budini. Suaraku nyaris tidak keluar. Ada. Siapa di dalam? Budini menatapku lama. Sangat lama. Keheningan menggantung seperti pisau di udara. Lalu akhirnya ia mendekat ke telingaku dan berbisik pelan.
Ada banyak hal di rumah ini yang tidak seharusnya kamu tahu. Aku langsung mundur. Nafasku terputus. Tapi Budini menyentuh bahuku. Lembut namun kuat. Pegangannya seperti cengkeraman yang tidak bisa dilepas. Dengar aku, katanya. Selama kamu taat, kamu tidak akan bernasib seperti mereka. Ketukan itu berhenti mendadak. Tapi justru membuat suasana makin menakutkan. Budini menutup pintu ruang koleksi perlahan. Lalu mengunci dari luar. Ayo, dia berkata sambil berjalan menuju ruang tamu. Kita bicara hal yang lebih penting. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak aman di rumah ini. Dan apapun yang tersembunyi di balik tembok, itu bukan hal yang ingin kudengar. Atau kulihat. Dan Budini belum selesai. Belum sama sekali.